Banyak yang bilang perpisahan itu paling menyakitkan. Tapi makin kesini, perpisahan kok malah dirayakan? Hello, ini bukan ulang tahun yang harus pakai birthday cake dan tiup lilin, sister. Apa iya Tasya Farasya emang sebahagia itu sama status barunya sampai rayain pakai mini cake? Lalu gimana nih sama Dian Sudiro yang juga happy banget setelah resmi jadi janda? Tuh lihat sendiri, heboh banget sampai tiup lilin. Duh, sebenarnya postingan wanita yang tersakiti ini pure untuk merayakan atau malah ada maksud terselubung untuk para mantan? Karena mungkin aja nggak sih, di sosmed terlihat adem dan happy padahal mah di dalam hatinya panas mendidih sayang. Kata netizen sih biar waktu aja yang buktiin seperti kisah Lula dan Reza Arab yang dulunya adem ayem jadi teman, sekarang malah naik kelas dari bridesmaid ke bride to be. Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Zaman sekarang tuh ya, kalau mau menunjukkan kebahagiaan, happy, huru-hara maksudnya kebahagiaan, itu pasti harus dicantumkan kebahagiaan itu di story atau di feed post gitu, di halaman-halaman sosial media. Sekarang mah yang cerai juga pada pengumuman di sosial media. Dev, kok bisa tepat sekali? Oh, bener. Iya, karena kan kalau artis itu kan milik masyarakat. Jadi lu nikah, lu pacaran, lu bercerai pun kayaknya emang ya masyarakat harus tahu lah. Gitu. Iya, tapi sebelum kita spill, boleh dong kita angkat gelas dulu kan baru nikah Fitri di Bintang spill. Tunggu, emang perdana? Ini Perdana. Iya, perdana. Agak panas ya di sini, agak deg-degan nih. Gua agak geser ya saya. Di TikTok. Oh bener ya, kasihan nih viral lagi nanti. Oke, let's cheers. Coba kita angkat gelas, selamat datang di spill the tea. Aduh. Tapi diakui atau enggak, kayaknya buntut akhir tahun 2025 ini semakin banyak rentetan selebriti kita yang bercerai. Apapun alasannya ya. Kayaknya tiap minggu tuh buka sosial media beritanya ada lagi yang cerai, ada lagi yang cerai gitu. Nah sekarang tuh para seleb kayaknya trennya begitu udah cerai proses pengadilan di spill di sosial media begitu udah ketok palu rame-rame beli kue, ada bunga tulisannya ungkapan kebahagiaan katanya. Emang ada yang ulang tahun? Kok beli kue? Ih sekarang begitu. Ulang tahun. Fenomena baru. Ini fenomena baru. Welcome to single life again. Tulisannya macam-macam. Nih kita spill postingannya. Tasya Farasya ya, ini dia kita spill. Ini kita spill postingan Tasya yang dimana dia tuh sempat mencantumkan beberapa kue-kue. Ya di situ ada tulisannya Certified Independent Woman. Wow, ada juga unmarried. Official unmarried, certified, independent woman, sama satu lagi apa tuh? Nah, si Melanie aja bisa baca. Kalau lu problemnya apa? Lu nggak bisa baca apa nggak bisa bahasa Inggris? Gimana ya? Kan kita harus punya batasan gitu ya. Kalau misalnya dari pacarannya indah, pernikahan gemerlap gitu. Kalau berakhir dengan akhirnya berceraian, lalu dirayakan, lalu dilabel-labelin apa-apa gitu ya. Menurut aku tuh ada dua nih, ada dua. Apakah memang itu puncak dari kepuasan dia bisa mengungkapkan isi hatinya atau kayak sebetulnya dia nutupin loh kesedihan, kegagalan, dia kepengen kelihatannya I'm okay gitu ya. Tapi menurut aku apapun ceritanya nggak ada perceraian yang oke sih. Iya, pasti. karena kalau oke nggak mungkin bercerai. Nggak mungkin Iya, bercerai. betul. Ya nggak mungkin nggak ada kesakitan di dalam perpisahan. Mungkin cara orang beda-beda ya. Iya. Pengalaman nggak bisa bohong, say. Kata Karen, katanya kalau ngomong sama orang tua begini ya. Lo nggak mau ke situ ya? Segudang pengalaman, say. Segudang pengalaman. Oke. Begitupun juga dengan netizen yang ikut berkomentar, ada yang mengatakan too much Tasya, cerai bukan prestasi. Cerai karena kita nggak mampu pertahankan pernikahan, bukan menang pertempuran. Ini wataknya benar juga sih sebenarnya yang mengatakan ini. Tapi in a way, gue tuh juga gue bisa mengerti dan gue bisa turut merayakan ketika perempuan-perempuan single ini begitu udah ketok palu beli kue, beli bunga gitu. Gue tuh dari sisi positif aku gini, ya mereka merayakan perjalanan hidup barunya aja gitu. Kalau itu tujuannya bagus itu ya. tujuannya seperti Iya. itu. Tapi kalau sudah ditunjukkan di sosial media, maaf ya Tasya, kalau menurut aku itu
kalau menurut gue ya, itu tuh malah melabelkan atau menormalisasikan sebuah kemenangan dari pernikahan yang gagal. Kegagalan. Gitu, ya. dari kegagalan. Yang pada akhirnya memberikan influence kepada perempuan-perempuan di sana yang menikah masih muda seusia Tasya Farasya bahwa it is okay untuk cerai dan Untuk menjadi menang. mempertahankan rumah tangganya nggak dapet ya. Betul, ini asumsi memang bisa jadi beda-beda ya, Beda-beda, tapi kan setiap orang juga punya Betul. perspektif beda-beda. Bicara mengenai mungkin juga unhealthy marriage relationship, mungkin selebriti yang ini termasuk dalam situ kategorinya ya. Dian Sudiro itu waktu bercerai dia nggak beli kue, tapi dia nggak cuma sampai di situ, dia tiup lilin unmarried cake as a celebrate. Sama? Iya sama, to celebrate her Banyak new kayak gitu journey. berarti ya. Iya, coba kita spill dulu videonya ya. Lepas dari, betul apa kata Kak Fitri sama Melanie, semua perpisahan itu pasti nggak enak, pasti ada problem. Kalau nggak ada problem nggak mungkin nggak berpisah gitu. Kayak Dian Sudiro ini kan kalau kita mau inget-inget ya, dia kan kenapa bercerai karena suaminya total menyelingkuhi dia 80 kali ya. 80 kali. Kalau 80 kali tuh, 80 kali. Lo pikirin. Bisa masuk rekor muri loh. Berarti seminggu tuh berapa kali jatahnya? Ntar dulu 80 kalinya ketahuan. Nah. Atau gini. Nah, benar. Ketahuan Ini berarti. Sahutero yang Iya. ketahuan. Karena biasanya selingkuh itu butuh latihan, Mel. Oh iya sih. nah ini yang pakar selingkuh ngomong. Menurut gue tuh semua jenis postingan tuh adalah sarana untuk menyombongkan diri aja, cuman kadarnya aja gitu. Yang gue angkat topi adalah selebriti-selebriti yang mampu gitu ya, hatinya lagi panas, hidupnya lagi nggak baik-baik aja, tapi postingannya sepi. Adem. Postingannya adem-adem. Kayak contohnya Erin yang akhirnya udah ketok palu beberapa minggu lalu itu kan dipantau oleh pemirsa dan juga tim Spill the Tea adalah dia itu jarang sekali kelihatan emotional outburst-nya di sosial medianya. Justru dia menunjukkan foto-foto berpose ya, dengan Nggak ada. Nah, fashion ini kita potong styling-nya. dulu ya, Iya. masalah Erin, maaf aku potong. Di fenomena bercerai itu dinormalisasi, merayakan pesta, tapi ada nih contoh public figure yang akhirnya mereka menunjukkan pertahanan terhadap rumah tangganya. Iya. Nah, ini dilakukan oleh Erin nih. Kalau kita lihat sama-sama berapa kali kan dia bertahan, sehingga menurut aku sih perceraian terbanyak ditolak. Iya. Itu kan kalau nggak salah 3 atau 4 kali. Nah, Iya. ini bagus nih menurut aku, harus bertahan dulu. Sampai kadang-kadang kalau aku ketemu Erin, aku bilang, bestie. Oh teman. Jadi gimana sih Mbak ceritanya Mbak? Oh itu teman. Iya. kalau aku ketemu Erin, kamu keren bisa mempertahankan. Maksudnya perjuangan seorang ibu bagaimana bisa bertahan, ada ayah dan ibu di dalam keluarga. Karena aku nggak pengen tahu apa yang terjadi apa yang jadi masalah. Cuman aku melihat bagaimana sosok Erin ini yang jadi public figure ini mencontohkan ke pasangan muda. Lu bertahan dulu deh. Berjuang dulu deh. untuk masih sama-sama. Berjuang, gitu ya. bertahan dulu untuk nggak ada rumah tangga yang nggak ribut ya. Iya, betul. Iya Nggak nggak sih? ada. Tapi Tapi bagus kakak kan ya. deket banget ya. Maksudnya apa yang membuat dari Mbak Erin itu mau bertahan? Oke, gue pertahankan. Pertanyaan lu gosip banget deh. Apa jawabannya? Ya anak-anak. Nggak, maksudnya makan jeruk ya. Anak-anak ya. Anak-anak. Kalau aku tanya ya anak-anak sih, karena aku juga yang bahkan kita pernah jalan ke Eropa, dia udah ribut nih, dia nggak ngomong apa-apa, jadi kita nggak tahu. Kita tahu tuh dari Oh, dia media. nggak ngasih tahu. Enggak. Nah itu hebatnya Erin itu, dia nggak pernah mengumbar masalah pribadinya sekalipun sama teman-teman yang ada. Sebetulnya kita punya waktu. Hebat loh. These days, hari-hari gini gitu. Iya, biasanya Hari kan gini di mana orang kayaknya ada apa tuh pengen cerita. pengen cerita. Nah itu aku hebatnya Erin itu dia bisa Even posting story gelap doang gitu pakai lagu-lagu galau nggak ada. Enggak. Kita aja semua teman-temannya kaget karena kok dia lama loh, sampai kita sendiri mau nanya itu segen. Kalau dipikir-pikir, Kak Fitri tahu dong yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga mereka ya. Soalnya kita sebagai publik tuh terombang-ambing. Tapi Tahu? aku nggak mau cerita. Oh, tahu tapi nggak bisa diceritain. Nggak bisa. Oh. Kamu pinter banget deh nanyanya. Jangan. Iya, Tahu. mohon maaf nggak bisa di-spill di sini. Itu kan Tapi rahasia teman. ini ya, maksudnya kita jangan kita belajar dari Erin, orang yang diem sekali ngomong
bahaya gitu. Oh iya, soalnya Erin kan gitu nggak pernah ngomong apa-apa, tapi sekalinya dia ngomong langsung diturutin sama suami. Iya. Tapi Kak Fitri, bener gak sih yang kabar-kabarnya katanya ada orang ketiga gitu? Aduh nggak tahu deh Kak. Minum yuk. Erin itu udah ketemu sama Kak Fitri jauh sebelum berita ini merebak. Dan saat terakhir pesta ulang tahun yang isinya cewek-cewek semua itu kan ada Kak Fitri juga ya. Dan kala itu juga teman-temannya nggak tahu dan Erin sama sekali nggak cerita. Aku pernah jalan ke Tromso sama dia. Oh, Ke Norway, kemana, nggak pernah Lu cerita. dekat berarti Mbak ya sama dia? Aku udah Iya. temenan lama. Udah Mbak Fitri banyak ya teman artisnya ya? iya. Banyak loh. Udah main artis-artisan. Oke, tapi Kak Fitri sekarang tahu nggak kondisinya Erin seperti apa? Iya Kayak baik-baik aja. gimana gitu? Apakah Ya. dia sedih banget atau malah happy banget? Iya, aku tidak melihat Erin memojokkan mantan sekarang ya, Oh gitu. mantan pasangannya kan. Nah, Bagus itu yang dong, aku suka dari Erin. Dia ketemu kita aja Di dalam real life-nya dia di sama dalam real teman-temannya life-nya. ya? Oke. Benar, ketemu kita, aku ketemu Erin, terus dia telepon sih ngabarin, gimana Erin? Udah lah Mbak, aku udah agree katanya. Ya udah, Bismillah, jangan sampai ada keributan berkelanjutan kan, kasihan anak-anaknya sudah besar. Dan aku respect sama Erin, dia termasuk contoh yang bertahan dulu nih setelah ya sudah nih kita nggak bisa lagi. Ya udah, Empat apa dilepas. dia ya udah lepas. Mudah-mudahan keduanya juga bisa menjadi sahabat buat anak-anaknya. Iya. Tapi aku sibuk membayangkan kok tadi kan kita membahas Erin gitu terus Fuji gitu yang bentar lagi akan kita spill videonya. Mereka yang hatinya panas tapi di sosial media adem-adem aja. Kalau Kak Fitri, Kalau aku tergantung dulu nih yang jadi masalah apa gitu yang ya? jadi masalah apa. Kalau yang cari masalah memang harus aku bawelin, aku harus lawan, pasti aku lawan. Oke. Tapi aku liatin dulu nih. Tapi ada juga nggak yang dibawelin? Eh, Terus ada misalnya yang lo, males udah gitu, enggak? karena aku nggak punya musuh ya, yang lately aja, karena setelah aku liatin ya aku lawan. Fuji tuh katanya lagi Iya. dicurigai hatinya hampa Kenapa ulang sih? tahun kemarin yang surprise Happy birthday ya, Fuji. Karena teman-temannya sedikit katanya Really? netizen. Terus Kita tatapannya spill dulu. katanya kayak kosong gitu Fuji. Tatapan apa ruangannya sih yang kosong? Tatapan Fuji bisa kosong, tapi yakinlah rekening Fuji nggak pernah kosong. Itu yang membuat dia happy ya sebenarnya. Kita spill dulu yuk. Tapi sebenarnya yang menjadi sorotan dari netizen ketika Pak Dewan gitu, Mas Dewan, tahu dong Mas Dewan? Farel, waktu ulang tahun ada bingkisan kado dari Fuji. Yang ini kayaknya tidak terlihat ya. Ya kan kadonya nggak ada dari Mas Dewan, tapi Mas Dewannya juga tidak ada. Nggak bales-balesan ya. Kemanakah Mas Dewan ini gitu? Jangan-jangan Dia udah kemana Dev? Udah selesai kali ya kontraknya? Itu Kan kayak kontrak sinetron apa? percintaan. Dalam arti udah nggak deket kali Iya, gitu. iya. Bisa jadi. Iya kan? Karena orang ada deket, ada nggak deket kan. Iya. Mungkin emang udah diatur sama produser kehidupan yang maha kuasa. Tuhan. Karena betul perhatiannya biar lagi pada nonton sinetron Duh, kisah mata balikin di percintaan. meja deh. Percintaan Sarwenda sama Gio. Lagi seru deh. Iya. Yuk kita makan dulu deh, cobain makanan-makanan megah ini. Yo, inget ya, ini pelajaran hidup adik-adik yang dimakan itu makanan, dessert, tiramisu, pizza. Jangan temen sendiri lu makan. Oh, serem ya. Serem deh. Kamu makan apa? Pasti kamu Oh, iya. hitung kalori nih ya. Enggak, Tapi setuju nggak sih Kak Fitri sama Melanie kalau namanya urusan jatuh hati, jatuh cinta itu kan nggak bisa milih. Jadi bisa tiba-tiba, "Hah, gue kok seneng banget sama dia, even ke stranger aja bisa yang kok tiba-tiba gue jatuh cinta sama dia ya, kan gitu dong, karena kan nggak pakai peringatan lebih dulu dong kita Alah, suka. nggak bisa, itu nggak bisa digeneralisasi nggak sih Tapi Mbak? perlu Gitu waktu, ya? semua itu perlu waktu. Kalau semua kan indah ya di awal, tadi akan berat pada Akan pret waktunya. pada waktunya. Makan pret. Kasih nafas aja dulu lah. Ya Jangan kan? buru-buru gitu Jangan ya? buru-buru. Ih, ya aku tuh mau komentar loh, ngomongin teman makan teman gitu ya. Bahaya ngenalin pacar ke orang satu circle, takut ditikung. Ya udah nggak mungkin kita nggak menyebutkan namanya Resa Arab.
Itu kan kasus klasik pergaulan, iya kan? Orang bridesmaid-nya sekarang naik stratalnya jadi brides kan Gua tuh nggak tahu mau dikawin. Jadi bridesmaid-nya waktu dia nikah, Iya. sekarang dia propose ke Dilamar, bridesmaid-nya. dilamar. Iya, dilamar. Makanya Jadi kan kayak orang-orang Maxim gitu, gue bridesmaid-nya Luna, Maxim ya sama Luna gitu. Nggak bagus banget tuh kasih contohnya. Ya Maxim juga milih, ya sama tante-tante. Oh. Kenapa sih contohnya Maxim doyannya yang muda, kenapa nggak Regi sama Ayu gitu? Oh itu berat. Gak sanggup gue handle Regi, hanya Ayu yang sanggup. Orangnya seru banget. Iya banget, iya betul. Ini kita kembali ke Reza Arab ya. Kita spill dulu momennya saat Reza akhirnya melamar Lula. Ini kan berita bahagia jadi Lula boleh. Kamal. Ya Lula beda. Ya, kita kan Lula. anak-anak 90-an kalau kita Lula Kamal. Spill. Itu Reza tangannya hitam sebelah ya? Enggak dong itu Ya, tato. emang. Tato. Oh zebra kali dia. tato satu badan gitu mahal lo bisa satu motor itu. Reza kaya banget. Oh pantes. Dia pernah nge-givein orang berapa ya kan? Bener gak? Tau gak? Gift-nya kalau ngasih tuh orang tuh gila banget loh Reza. iya pantes. Itu sama orang loh, gimana sama calon istri? Yeah. Mau dong jadi Lula? Iyalah. Baru ngomongin perceraian. Oh iya, tapi kalian pernah nggak sih punya pengalaman gitu terjebak dalam situasi nggak enak ini atau menyaksikan teman makan teman gitu sebagaimana bukan kasus lah ya ceritanya Reza tadi sama Lula. Pernah nggak Mel? Pernah Gue nggak? boleh skip gak di topik ini? Bener, aku sampai ngeliat kamu kayaknya kita susah komen ya kalau masalah. Oh iya, berarti pernah. Enggak, Pernah tahu. Berapa tahun temen di RT gue, iya. Itu ya temen RT namanya kan ada Karang Taruna, ya ada begitu-begitu. Nah, oke, pertanyaan gue adalah kan itu pasti kita sebagai sahabat perang batin ya. Duh gue harus ingetin gak ya temen gue jangan makan temen sendiri gitu. Atau diem aja deh gitu. Itu urusan dia sebagai manusia dewasa. Kalau Apa yang kalian lakukan? Aku tuh paling pantang menasehati orang yang jatuh cinta. Oh, percuma ya Mbak, Percuma. kayak buang garam ke laut ya? Ya udah diemin aja. Kalau balik lagi ke takdir ya. Kalau memang itu udah takdir hidupnya seperti itu ya udah. Pantang enggak berteman dengan mantannya temen? Pacaran sama mantan teman kita. Iya, kita Kita mulai dari gini ya, temenan dulu. Misalnya aku pacaran sama pacar mantan teman aku Iya. gitu. Iya enggak lah. Mau lu? Nah banyak laki-laki ke gym aja dapet kan Iya. kalau Gue demen di komentarnya. Say, Iya, laki-laki banyak. banyak gitu. Tuh, kenapa harus- Perluas pergaulan lu. Kenapa harus makan bekas temen sih gitu ya? Iya. Janganlah. Berarti tipenya Kak Fitri sama Melanie adalah you guys value friendship more than just Betul. romance atau thrill in life. Iya karena buat aku temen itu jadi saudara sih. Aku nggak mau rusak persaudaraannya gara-gara Bener laki-laki ya, doang. temen jadi gitu. saudara, kalau gue ada acara gue minjem tas lu ya. Boleh dong. Ini Minjem yang sepatu mana? lu ya. Bener boleh. Sepatu Fitri. sama anak gede lu ya. Boleh. Kak Fitri, aduh, nggak belajar dari pengalaman yang lalu minjem-minjemin. Minum dulu yuk, minum. Makan dulu Gue episodenya emang enak bener banget. minjem. Aku jadi bingung sekarang apakah stok laki-laki sedikit? Semakin sedikit, kenapa orang mengambil bekas Banyak orang? say, tapi yang quality tuh dikit. Aduh maaf nih, aku nggak kuat membendung rasa penasaran aku. Aku mau nanya sama Kak Fitri, kalau apa yang suka kita saksikan di sosial media, perseteruan Kak Fitri itu real atau enggak? Lebih dari real itu sih. Itu lebih dari real. Ada kata-kata di atas nyata itu. Maha nyata. Maha nyata itu. Oh. Aku nggak suka gimmick-gimmick, nggak suka kalau settingan gitu. Kalau misalnya aku kecewa, marah ya sudah, marah aja. Oke, ini maaf aku bertanya mewakili kacamata pemirsa gitu ya Kak Fitri ya. Hai gitu. Kamu kan udah dapet giliran, tinggal dia belum. Gue tuh soalnya penasaran Mel, maksudnya kok nggak selesai-selesai ya Kak gitu? Sebetulnya kalau aku maunya selesai ya. Cuman kan lagi-lagi tadi kan media sosial, aku mencoba untuk ya sudahlah gitu, mau sampai kapan misalnya perseteruan ini. Tapi kan ya namanya mungkin aku juga nggak bisa melarang untuk dia diem gitu. Apalagi sekarang lagi ada masalah kan gitu. Kadang-kadang suka nemu nih apakah itu memang adminnya atau dia sendiri yang memainkan sosmednya suka komen gitu loh. Suka komen yang nyenggol aku lagi gitu. Itulah sekarang kan aku tuh dalam mood ini yang kalau aku diusik, aku tuh akan balas sampai aku puas gitu. Aku mirroring perbuatan dia. Kan dulu kalau misalnya dia disenggol sama orang, dia akan balas sampai puas. Iya. Nah, sekarang itu aku take over.
Biar dia tahu rasanya bagaimana sih orang dibully, didoxing itu gimana. Jadi aku memberikan contoh sebetulnya ke para pengguna sosmed, kalau kita dibully, kalau kita didoxing itu nggak boleh juga diem. Karena kita tuh kayak sakit sendiri kan. Iya. Itu aku udah jalanin, aku diem aja, aku dibilangin apa, aku diem aja, udahlah nanti kita sama. Ternyata nggak gitu, ternyata buat aku oke, tapi buat orang-orang di sekeliling aku nggak oke. Anak aku apa kok kayaknya aku ini kayak nggak punya nyali gitu loh. Ternyata dengan diamnya aku itu yang paling penting adalah aku tidak memberikan contoh baik buat anakku. Jadi besok kalau kamu dibully udah ikutin mami aja deh, diem. Nah, kan aku nggak mau kalau anak aku mengambil jalan yang aku nggak suka gitu. Apalagi anak aku kan jauh sama aku, ada di Kanada. Begitu aku lawan balik, jedar, oh dia This bangga. is how to do it. Gitu. Yes. My mom My got mom. nerve. Nah, Ya, oke, kita mau lihat kasih lihat juga ya kepada pemirsa di sini ada beberapa poin seperti yang dijawab dan juga dijelaskan sama Kak Fitri di spill 1. Aku tanggapi itu ya. Apa yang dia katakan mengenai skincare. Kenapa aku melindungi UMKM atau bisnis lokal? Karena apa yang semua orang ini lakukan di dunia maya melanggar aturan. Itu kata kepala BPOM. Kalau dibiarkan, kalau nggak ada yang ngingetin, udah nih kalian berbisnislah dengan cara yang benar, saling menyemangati, rezeki nggak akan ketuker kok, gitu kan. Akhirnya kejahatan kecil itu kan akan meningkat. Inilah yang dilakukan oleh si terpidana sekarang kan. Akhirnya dia mengambil momen ini untuk apa? Untuk memeras. Itu kata Pak Hakim kan, dengan kelemahan-kelemahan, ketakutan orang-orang skincare ini, sekarang apa himbauan aku di sosmed ini, bener nggak? Kalau dia dengar kan dia nggak akan ada di penjara. Kalau orang-orang di sekelilingnya juga mengerti, oh udah ini berbisnis dengan baik. Kalau misalnya yang ini penjualannya lagi turun, cari bagaimana caranya biar naik lagi, bukan dengan menghajar untuk menghancurkan semua. Sehingga ada beberapa brand yang ingin menguasai, nggak akan, penduduk Indonesia ini banyak banget, nggak akan cukup juga 1, 2, 3, 10 brand apa ya nggak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan skincare di Indonesia. Balik lagi ke sini, kalau dia mengerti dan tahu end up-nya itu dia ada di mana, sekarang di mana dia? Di Hotel Rodeo. Nah, ya udah, tapi ini mungkin Tuhan membawa ke jalan seperti itu, karena aku tuh balik lagi apapun yang aku lakukan, aku mau dibilang Mista Bayun kayak whatever lah, aku nggak peduli. Tapi pada saat kejadian ini, sebelum ada apa-apa, aku sudah ngomong sama sahabatnya, bisa nggak kalian itu baik-baik aja. Tapi kan malah nantangin kan. Jadi sebetulnya Kak Fitri itu dalam berteman tipenya teman support teman, bukan teman jatuhin teman atau teman makan teman gitu ya. Karena rezeki nggak akan ketukar nih. Ini udah punya, nih kue ini punya aku, ya udah mau nanti mau di kemana-manain pun baliknya akan ke depan muka aku kan. Oke. Oh rezeki nggak ketukar. Berarti Kak Fitri nggak akan kapok ya kalau aku misalnya aku mau pinjem baju kayak Melani gitu masih dipinjemin dong ya, nggak kapok ya. Pinjem banda lu. Iya, tas gitu Mel ya. Oke. Kita spill video berikutnya. Apa Di video nih video berikutnya? Ada NM ini mengaku kalau apa yang ada di badannya diajarin sama Fitri Sahuter. Kita spill. Pertanyaannya sekarang, Pertanyaannya, pertanyaan aku tuh gini, kan kita menyaksikan kalau dulu tuh sahabat banget, terus Iya. sekarang jadi tidak seindah kala itu Iya. gitu ya. Aku cuma pengen tahu, jadi Kak Fitri trauma nggak sih akhirnya Enggak. dalam berteman sekarang ini? Kita ke fashion dulu ya, karena ada Karen ini dulu pertama aku kenal, memang pas kebetulan memang Karen tuh lagi ngedandanin lah ya, ngedandanin. Terus aku ingat banget satu hari dia diundang Karen nih, ulang tahun atau apa aku lupa, dan dia nggak bisa ke undangan itu karena dia nggak pede. Nah itu aku baru tahu. Ya, karena dia nggak pede, terus ya udah kamu mau gimana gini, aku dandanin tuh. Makanya aku inget banget kenapa ada kamu ini, itulah awal mula aku itu kasihan sama dia kalau dia sebagai public figure dan waktu itu baru-baru main sama aku nggak pede gitu kan. Maka itu pertama kali itu aku dandanin dia itu pas ke acara ulang tahun kamu. Ya
yang aku pinjemin. Yang Kak Fitri. tas, ya. Adalah ulang tahun gue, jadi waktu itu di rumahnya sahabat gue Melanie Kartadinata, gue buat acara ulang tahun di situ. Oh itu yang lu dikasih duit di kaleng ya? Yang gue dikasih duit di kaleng, jadi dia kasih hadiah datang duit di kaleng. Kok lo tau, inget sih? Ingat kan gue sih. Iya. Dan gue tuh baru sadar karena Kak Fitri pernah ngetekin ada satu, nggak ngerti lah Kak Fitri kasih tahu lemarinya dia, ada satu tas kremesnya Kak Fitri yang, Ren lo masih inget gak ini dipakai ke acara ulang tahun lo? Itu dia ngetekin ke gue. Gue yang, oh iya? Gitu. Ya ini aku bukan ngebangkit Iya, tapi iya. karena ini aku harus meluruskan. Kalaupun misalnya dia follow apa kata netizen kan dia ngikutin, aku nggak masalah sebetulnya. Cuman maksud aku nggak usah juga dia kayak sejelek-jeleknya aku di mata dia, aku ada baiknya loh. Gitu. Iya. Ya, untuk memberikan minimal waktu dia pertama kali berteman aku memberikan kepercayaan diri untuk dia tampil, untuk dia dihargai, untuk dia lebih punya harga menurut aku saat itu Karen ya, mohon maaf nih ya kalau salah. Dan ini kan diakui oleh dia ya, jadi jangan bagaimana, aku sih nggak masalah kalau misalnya aku, oh dia miskin ya, aku nggak masalah kan, aku selamat dari orang minta-minta, misalnya dari pajak, aku nggak masalah kalau begitu. Tapi yang aku kepengen itu memberikan lagi-lagi pelajaran ke netizen ini, bully itu nggak baik gitu. Itu poinnya itu, bully itu nggak baik. Aku dibully apapun mental aku tuh kuat. Aku tuh kuat banget Karen gitu. Oh jadi tapi menjawab pertanyaanku, penasaranku yang tadi, Kak Fitri itu secara mental tidak terpengaruhi ya? Enggak. Hebat ya lo Kak. Enggak. Kalau pengaruh aku nggak duduk di sini sama kalian. Ya siapa yang di story sama dia sekali orang tuh udah gimana kan. Tapi karena aku juga tahu deket dan aku tahu bagaimana emosional dan mental dia, sebetulnya mental dia itu nggak sekuat orang pikir gitu. Makanya kalau aku balas gini dia pasti sakit hati juga. Dan dengan tujuan sudah kalau nanti dia bisa menghirup udara bebas, bermain sosmed lagi, pakailah dengan benar. Tapi Kak, ini penasaran dari para netizen dan juga kita lah ya. Kan pada akhirnya kita maunya doa terbaik, semuanya damai, ya nggak sih? Karena makin lama makin tua nih kita. Perseturuan itu pasti tidak jadi enak. Kalau kesempatan Tuhan memberikan waktu buat Kak Fitri dan NM ini bertemu dan saling memaafkan, apakah Kak Fitri masih membukakan pintu maaf itu? Sebelum kamu ngomong begitu, aku selalu maafin Karen. Aku selalu maafkan karena kita hidup mau ngapain sih? Ya kalau kayak aku itu udah nggak punya lagi rasa marah, dendam gitu, nggak punya sebetulnya. Tapi aku nggak bisa lagi diem kalau misalnya di medsos aku di-mention. Kalau sama pendukung-pendukungnya tentu aku nggak akan maksud aku ladenin. buat nanti nih. Buat nanti, tapi kalau dianya masih terus menciptakan bara-bara untuk aku marah, kan aku juga manusia biasa gitu. Itu aku tentu akan memaafkan. Oke, dan kali ini kita juga punya kejutan Apa nih? buat Uang Kak di kaleng. Fitri dan Uang juga di kaleng. Melanie. Apa nih waktu kalengnya? Buat Kak Fitri Salhuteru. Silakan dibaca head comments dari your netizen. Aku bacain ya Kak? Bacain. Nggak pengen dikenal tapi kok selalu nimbrung urusan orang. Tampil depan kamera gitu. Konsepnya gimana sih? Masalahnya aku diajak nimbrung terus gitu. Kalau konsepnya apa ya balik lagi. Kenapa aku mau sekarang diajak nimbrung? Terserah deh netizen mau ngomongin aku tukang nimbrung apa. Tapi kalian harus tahu di mana kalian dibully, kalian harus lawan. Itu setiap aku diajak podcast, diajak ngobrol. Aku nggak mau berantem ya, tapi minimal kalau orang mau ngebully itu mikir lagi nih, kira-kira gue dilawan nggak ya gitu. Kira-kira kalau kita dibalas enak nggak ya gitu. Kita masih punya kejutan buat Melanie Ricardo. Urutkan perpisahan artis dari yang sudah Sosok ngurutin tercium orang. sampai yang paling mengejutkan di 2025. Kadang baik, kadang baik banget. Enggak lah, karena kan udah lama. Astri Welas lumayan. Galicia Rida. Oke, gue lihat dulu semua ya. Terus gue coba lihat yang ini yang mengagetkan gue pribadi ya. Kalau gue yang mengagetkan pribadi jujur tuh Raisa sama Hamish nih. Sirik banget gue tuh sama berdua itu. Kayak ya ini again ya, ini kan tatapan dari luar ya. Gue pernah lihat iklan mereka. Iklan ini loh, Bo, toilet kamar mandi. Dan mereka tuh kan very private ya.
mereka tuh membuka pintu rumah mereka karena ada brand gitu kan. Terus gue ngeliat, oh my god, kamar mandi tuh indah banget. Terus si Hamis tuh bilang tiap pagi tuh bisa spend waktu karena mereka dua-duanya suka di kamar mandi gitu. Terus I was like imagining the wife so pretty, suaranya syahdu, the husband gorgeous. Itu again gambaran luar kita ya, luar ya. Iya. And then kamar mandinya perfect, Iya. rumahnya bagus. Iya. Oh my god, what a perfect family. Gitu ya, iya. That's in my brain, ya kan. Iya. Tapi waktu Iya. tahu mereka divorce ternyata memang ya tidak ada yang sempurna sih. Tapi gambaran lo itu ya sebenarnya ya, itu tergambar sama gue kalau gue dari mereka ya. Gue tuh paling kagetnya di Mas Deddy Kobuzer sama Sabrina loh. Kaget ya lo? Iya. Maksudnya perjalanan imannya Mas Deddy lah bersama Iya, dengan iya. Sabrina, iya dong. Enggak, kalau Gua aku ma- nggak paling kaget. Oh, gue kaget sih. Oh iya, Kak? Karena gue tuh menggambarkan. Paling di sini yang paling nggak kaget dia. Oh iya, Oh jadi iya? lu sudah justru membaca tanda-tandanya kan? Kak. Kami Ada tanda-tandanya Kak. Closing deh, udah deh closing. Nggak kaget banget, kaget banget. Kalau gue malah nggak kaget. kalau gue Gua yang kaget banget kaget. loh, Oh, rambu-rambunya Kak. Apa udah yang ada. membuat Kak Fitri bisa nggak kaget tentang Deddy Aduh, keselak Kobuzer dan langsung ya Sabrina? Tuhan. Ya ada lah, tapi kan aku nggak takut salah. Iya. Oh berarti Kak Fitri juga Paling nggak kaget di sini ya. Oke, Oh, Paling gitu. kaget Raisa ya. paling kaget Raisa. Oh dari sekian banyak ternyata yang problemnya kita nggak pernah tahu aja tuh cuma Raisa Hamis guys. Iya, sampai kemarin gue nulis di thread gini, kan gue habis acara sama Raisa, terus gue di pesawat gue nulis gini, Raisa itu udah cantik, makin langsing sekarang loh kak, terus Iya. udah gitu suaranya syahdu, apa kira-kira kekurangan perempuan ini? Gak suka gue, Mama Julid kan gitu, Iya. paling suka sembelit pagi-pagi gitu kan, gue udah ngerti-ngerti, pas gue berdiri di pesawat, Raisa di belakang dong, mau permen kak, waduh. Lu langsung gini, ini tanda dari Tuhan Iya, untuk kapus. cancel. Gak jadi lo nulis lo Nggak post jadi. itu ya. Oh my god. Oke, sekarang kita minta Kak Fitri untuk menggambarkan satu kata dari foto-foto berikut ini. Satu kata untuk mewakili setiap gambar ya Kak. Oke, Ya. apa nih? Hajar. Ola Ramlan. Keren. Keren. Baik. Berikut. Selanjutnya Nikita Mirzani. Di sini kayak ini loh ya, Cantik kayak sekali. kayak- Tapi you know what? Nikita tuh memang makin cantik tau. Oh iya? Kalau menurut gue. Ope yang terakhirnya berhasil sih menurut gue. best. Iya, memang. Cantik dia. Gimana biasanya? Best. Ini kayak makeup artist Vina Allah. Gracia, tahu nggak? Iya, kayak Vina Gracia. Ya bagus ya, bagus ya. Kalau gue lebih Vina Panduwinata ya. Ayo, Oke, satu kata. Cantik. Apa ya? Ini cantik. Natalie Hosha. Kurus dia Oh sekarang. ini ya, dia Shay. kurus keren banget. Kemarin kurus ketemu berarti. di premier filmnya aku bingung. Oh iya? Kok bisa kecil banget? Oh iya gitu. makin kurus ya? Oh karena bariatrik Bapirik. ya? Iya, iya. Bapirik. Bariatrik. Bariatrik. Dia keren, dia keren, dia keren. Oke selanjutnya. 10 potret sosialita Fitri Sahuteri dan suami Judulnya pengusaha ngeri deh. Ngeri banget. tajir serem. melintir. Nggak tajir Tapi- juga tapi- kali. tapi- Padahal kan kita cewek mandiri ya. Iya, Udah. kayak seolah-olah yang cari duit itu cuma Cuma laki dia. lo dan lo mau Iya, sama dia karena dia tajir. Padahal Betul. Nah, dia itu aku tajir, nggak lu tajir. Kalian jadi super tajir, Iya. benar? Nggak super juga ada lah. Ya. Kan supaya dibaca orang. Iya. Sebel aku, nggak boleh gitu ah. Karena dompet suami bukan dompet. Ya capek. Ini aku tadi udah diwakili Iya, ya. betul. Bagaimana aku tuh menjadi apa ya? Menjadi pemburu cuan itu dari umur 19 tahun gitu. Berarti lu tuh kerja dari umur 19 tahun Iya, gitu kan? iya, dari sekolah. Kak Fitri, Ya, artis yang benar-benar sosialita menurut Kak Fitri. Ya olahraga ya, masih ya. Olah kali ya. Iya. Ya harus fair. Artis yang Yang benar-benar sosialita. sosialita. Ola Ramlan lalu. Siapa lagi? Tiga lah, tiga. Siapa lagi ya? Gue juga jadi ikutan mikir loh. Iya. Artis yang Gigi benar-benar. kali ya. Gigi. Slavina. Iya, betul. Gigi, kali itu gigi. Gigi Nagita Slavina. Nagita Tapi kayaknya Slavina. menurut gue Ayu Dewi juga ya. Ayo Dewi. Ya, Ayu Dewi. Ayu Dewi juga Ayu ya. Dewi Ayu juga. Dewi juga. Melanie Menter. Ricardo juga. Enggak, aku mah enggak, aku olahraga aja. Iya. Menter Ayu Dewi. Dia banyak yes. lah. Udah tiga Tapi, tuh cukup. Siapa lagi ya? Udah lah ya. Kalau yang pura-pura sosial. Nah itu gue. Itu banyak tuh ya. Nggak Ada berani. Karen Delano, ada Devi. Iya itu kita. Itu Oke, sekarang kita masuk ke permainannya guys. Boleh kita bermain acak kata. Yuk,
Kita akan bermain acak kata, nanti akan kita tampilkan di layar dan saya akan sebutkan dari kata yang diacak hurufnya ini tolong ditebak. Oke. PRESTIFPEK. Oh, Kak Fitri cubit ya. Tolong ditebak. Kasih hitungan dong, lama ya baru benar. Perspektif. Kata berikutnya untuk Karen. POMKESITEN. Aku udah tahu. Ayo Karen. Karen. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Dilempar kepada Kak Fitri. Cluenya kemampuan. Konsisten. Kompetensi. Kompetensi pakai ya benar. Hebat. Bisa. Jangan dong. berebut. Melani, sekarang giliran lo. TERMAKIPELAN. 5, 4, Cluenya 3, dong. keahlian. Hah? 2, 1. Karen, Keahlian. keahlian. 5, 4, 3. Keterampilan. Yeah. Oke, Kak Fitri. SARA. Pinter. Melani, POTERKUM. Cluenya elektronik. 5, 4, 3, 2, 1. Komputer. Lama. Tadi aja lu. Karen, sekarang lo. Suruh lu. Sekarang lo, ayo buktikan. Di mana harga diri lo? NGTIBAN. Gampang banget. Aduh. Ayo. Cluenya terang. 5, Terang. 4, 3, 2, 1. Bintang. Ketiban. Bintang. Kak Fitri, ini buat lo. CAPERAY. Percaya. Yes. Melani, buat lo. SAAPRISTPII. Cluenya andil. Andil. 5, 4, 3. Yes. Partisipasi. Karen, ini buat lo. Jangan bantuin, RSPA. Aduh, apa sih ini? RTNIASN. Cluenya sikap. 5, 4, 3, 2. Ya udah nggak usah diharapin lah ya. Nggak tahu. Ada yang bisa jawab? Transparansi. Baiklah, untuk menutup ya. Oke, dare-nya adalah coba chat terakhir di WhatsApp dengan emoticon hati. Kan beberapa waktu lalu lagi rame tuh ada pasangan ada. suami Aku istri stay yang setiap istrinya hari. marah gitu, suaminya kasih emoticon hati. Emoticon. Kenapa Melani ini paling sedih banget kalau Oh, udah dare-nya kesel deh. WhatsApp, sekarang DM. udah tenang. Love-nya pakai merah. atau Emot. Iya, emot. Emotnya merah. Terserah. Kalau merah aman. Aku nggak ada Kalau loh. coklat bahaya. Ayo dong. Ada love coklat. Iya. Oh iya, ada love coklat. Iya. Jarang kan love coklat. Artinya apa tuh kalau love coklat? Ada deh, mau tahu aja. Apa? Chloe yang pertama. Minta, Mi, tolong bayarin Chris dong. Oke, Kak Fitri. Kak Fitri nggak ada, Nggak ada. dia tidak pengguna emoticon. Chloe dong. Oke guys, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima Sabtu kasih. Minggu 11.30 sampai jam 12 hanya Thank you di for watching. Trans TV. Bye-bye.